Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan perkembangan pada masa dewasa. Sifat dan perkembangan masa dewasa yang mengacu pada siswa di mana terdapat segudang pemahaman yang luas dari anak-anak yang tumbuh dewasa. Salah satunya adalah seseorang individu dapat dianggap dewasa dengan asumsi perkembangan aktualnya telah besar dan telah sampai pada perkembangan mental, sehingga dia bisa tinggal dan mengambil bagian dengan orang dewasa yang berbeda. Menjadi orang yang sekarang sudah dewasa, kewajibannya semakin besar, yang dulunya bertumpu pada orang tua, baik dalam hal keuangan, ilmu kemanusiaan maupun penelitian, seperti sekarang ini. Padahal masa dewasa merupakan masa tantangan bagi diri sendiri untuk merubah menjadi dewasa yang lebih bebas. Maka segala persoalan dan persoalan yang kita alami ketika memasuki masa dewasa hendaknya diurus sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk orang tua, untuk menjadikan suatu persoalan sebagai contoh yang signifikan untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Dimulai sejak usia berapa perkembangan karakteristik dewasa Anda? Kalau menurut saya awal dewasa itu kita lulus dari SMP. Kenapa kalau dari SMP kita mau masuk ke SMK itu kita mengenal orang-orang baru dari jauh kita ya kan. Kita berpikir untuk mengadaptasi karena orang-orang baru. Juga di SMK kita diajarkan beberapa hal untuk berpikir lebih dewasa emang sebenarnya kalau di SMK. Menurutku sih itu aja sih kalau untuk awal dewasa kita masuk SMK. Belajarannya juga mungkin lebih sedikit menantang gitu. Oke, SMK sih. Sekitar 3 bulan ya, itu sudah mulai dewasa dan terjun ke lapangan langsung ya. Iya, benar sih itu. Menurutku sih itu awal kita diuji training atau PSG itu kita mulai diterjun di lapangan itu kita, oh begini kerjanya orang, kita harus begini. Nggak perlu kayak zaman-zaman SMP lagi kita terlalu kekanak-kanakan gitu ya kan. Kalau awal dewasa sih menurutku untuk bekerja di sini. Karena saya dari SMK sudah diajarkan beberapa ilmu untuk bekerja gitu ya, untuk turun tangan ke lapangan. Menurutku ya di situ saya diajarkan beberapa untuk lebih dewasa lagi dari sebelumnya sih, untuk lebih baik sih karena sudah mencoba terjun ke lapangan langsung. Awal-awalnya saya kerja itu susah, nanti kita berkembang lagi, kita coba ke sana lagi, kita coba yang lebih baik lagi, nanti ujung-ujungnya sekarang sih alhamdulillah pekerjaanku ya alhamdulillah sih lebih sekarang sih. Yang lagi cari kerjaan mungkin ya jangan berusaha saja sih menurutku sih ya. Kalau keberuntungan mungkin orang yang dapat rezeki ya. Kalau skill itu mungkin orang yang ya mungkin kalau banyak yang skill itu mungkin lebih lanjut ke kuliah sih menurutku kalau sekarang sih. Untuk skill-skill yang bagus sih menurutku sih. Kalau untuk pekerjaan sih saya sih nggak ada saran yang lebih baik sih. Menurutku ya cuma berusaha aja sih. Cuma berdoa ya, jangan lupa, udah itu aja sih menurutku. Oh iya. Baik, terima kasih untuk atas pemberi waktunya Oke. yang luang. Terima kasih. Dalam pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa dengan anggapan telah berumur 21 tahun atau telah pernah bersuami. Seseorang untuk menjadi dewasa adalah pada saat dia berusia 17 atau 18 tahun. Awal masa dewasa dari berlangsung terpanjang dalam harapan hidup. Selama rentangan yang luas ini, perubahan fisik dan mental terjadi pada waktu-waktu tertentu yang diperkirakan akan menimbulkan beberapa isu perubahan, ketegangan, dan asumsi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karakteristik perkembangan dewasa. Ada beberapa, yaitu yang pertama periode sit up. Dimulai mengakui tanggung jawab sebagai orang dewasa. Kemudian usia regeneratif, waktu yang berguna untuk memiliki anak. Kemudian periode bermasalah,
munculnya masalah baru, misalnya pernikahan. Kemudian waktu ketenggangan emosional, di mana di wilayah baru dengan masalah baru. Kemudian masa keterampilan sosial, memasuki dunia kerja dan kehidupan berkeluarga. Kemudian masa komitmen, yaitu memutuskan pola hidup dan kewajiban baru. Kemudian waktu ketergantungan, masih bergantung masalah baru. Kemudian masa keterampilan sosial, memasuki dunia kerja dan kehidupan berkeluarga. Kemudian masa komitmen, yaitu memutuskan pola hidup dan kewajiban baru. Kemudian waktu ketergantungan, masih bergantung pada orang lain. Kemudian waktu nilai-nilai berkembang, dewasa awal pada perlu diakui oleh individu-individu dari kelompok dewasa. Kemudian saat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan hidup yang lebih baik. Masa imajinatif, dewasa awal adalah puncak inovasi serta kreativitas. Perkembangan karakteristik masa dewasa. Untuk karakteristik sendiri dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Pada masa dewasa merupakan kemampuan fisik mencapai puncaknya dan pada saat yang sama mengalami penurunan pada masa tersebut. Perkembangan fisik yang jadi pada masa dewasa antara lain kesehatan tubuh, indera dan penepi, serta otak. Dari pertumbuhan fisik, menurut Satroni, diketahui bahwa masa dewasa sedang mengalami perilaku dari masa remaja untuk memasuki masa tua.